Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayar Mujahidah, mahasiswa Koas periode 9. Di sini saya akan membuat video demonstrasi untuk penentuan kesejajaran dan MMR pada gigi tiruan lengkap. Sebelum masuk ke penentuan kesejajaran maupun MMR, di sini saya akan mengecek yang pertama adalah retensi dan stabilisasi dari batrimnya. Caranya yaitu batrim rahang atas dimasukkan, lalu ditekan salah satu sisi. Apabila tidak ada yang mengungkit di salah satu sisinya, maka retensinya sudah baik. Lalu dilanjutkan untuk rahang bawahnya. Untuk rahang bawahnya caranya sama, yaitu ditekan salah satu sisi. Apabila tidak ada yang mengungkit, maka retensinya sudah baik. Untuk selanjutnya yaitu stabilisasi. Untuk stabilisasi di sini kita masukkan batrim rahang atas, lalu vestibulum dari pasien digerakkan atau menginstruksikan pasien untuk menggerakkan otot pipinya. Menggerakkan otot pipi. Lalu apabila tidak lepas, maka stabilisasi sudah baik. Lalu dilanjutkan untuk rahang bawahnya. Caranya sama, yaitu dipasang, lalu pasien diinstruksikan untuk menggerakkan otot pipinya. Apabila tidak terlepas, maka stabilisasinya sudah baik. Setelah retensi dan stabilisasi di sini yaitu penentuan profil wajah. Penentuan profil wajah di sini yaitu berdasarkan ras dari pasien. Ras dari pasien yaitu ras mongoloid, yaitu profil wajah cembung dan otot bibir isotonus. Caranya yaitu memasukkan batrim rahang atas maupun rahang bawah, lalu diperhatikan dari samping. Apabila terlalu cembung atau mencucu dan otot bibirnya hipertonus, maka ketebalan dari batrim itu terlalu tebal, maka harus dikurangin. Tapi apabila terlihat cekung dan otot bibirnya hipotonus, maka ketebalan dari batrim itu kurang. Nah, maka batrimnya harus ditambah. Tetapi apabila agak cembung, otot bibirnya isotonus, maka profil wajahnya sudah baik atau sudah tepat. Setelah penentuan atau pengecekan profil wajah, di sini saya akan menentukan garis midline dan garis intercanina. Untuk caranya itu kita memasukkan batrim rahang atas maupun rahang bawah, dimasukkan. Setelah dimasukkan, untuk garis midline-nya yaitu ditarik garis lurus dari filtrum bibir, ditandai. Setelah ditandai, untuk garis intercaninanya di sini yaitu dengan menarik garis lurus pada sudut hidung, ditandai pada batrimnya baik kanan maupun kiri. Selanjutnya yaitu penentuan garis senyumnya. Untuk penentuan garis senyumnya, batrim rahang atas maupun rahang bawah masih di dalam rongga mulut pasien. Di sini ditentukan yaitu 2 mm dari low lip line atau 2 mm dari batas bawah batrim rahang atas. Ditentukan 2 mm lalu ditandai. Setelah ditandai, di sini sudah dicek retensi, stabilisasi, profil wajah, garis midline dan garis intercanina maupun garis senyumnya, maka batrim rahang atas maupun rahang bawah dikeluarkan. Selanjutnya yaitu penentuan kesejajaran. Untuk penentuan kesejajaran, pertama yaitu menentukan garis chamfer. Untuk penentuan garis chamfer yaitu dari tragus kanan, nasal, lalu tragus kiri. Untuk di sini saya akan menentukan titik tragusnya terlebih dahulu. Untuk penentuan titik tragus di sini pasien diinstruksikan untuk duduk tegak, pandangan lurus ke depan. Di sini meletakkan dua jari kanan maupun kiri 4 mm di depan meatus acousticus externus. Lalu pasien diinstruksikan untuk membuka mulut, lalu menutup mulut. Untuk titik tragusnya di sini apabila pasien membuka mulut terdapat penonjolan, lalu apabila pasien menutup mulut penonjolan itu hilang, maka itu adalah titik tragusnya. Setelah ketemu titik tragus, di sini saya akan menandai dengan spidol titik tragus, nasal, dan titik tragus. Setelah ditandai, maka di sini saya akan memasang tali, yaitu untuk garis chamfernya dipasang tali pada titik yang sudah ditandai, titik tragus kanan melewati nasal dan titik tragus kiri. Setelah penentuan garis chamfer, di sini untuk kesejajarannya yang pertama yaitu memasukkan batrim rahang atas, dimasukkan. Selanjutnya yaitu memasukkan occlusal guide plane. Masukkan occlusal guide plane. Di sini diperhatikan dari depan. Dari depan
apakah sudah sejajar dengan lantai atau belum. Dari depan sejajar dengan lantai atau belum. Selanjutnya dari samping, sudah sejajar dengan lantai atau belum, baik samping kanan maupun samping kiri. Apabila sudah sejajar, maka di sini batrim rahang atas disesuaikan untuk dari depan atau dari anterior, disesuaikan pada occlusal guideline yang sudah sesuai dengan atau sejajar dengan lantai dan interpupil. Selanjutnya untuk yang dari lateral kanan ataupun kiri, yaitu disesuaikan dari occlusal guideline yang sudah sejajar dengan lantai dan disesuaikan dengan garis chamfer. Selanjutnya yaitu penyesuaian batrim rahang atas. Setelah disesuaikan yaitu occlusal guideline boleh dikeluarkan. Lalu selanjutnya yaitu memasukkan batrim rahang bawah. Setelah batrim rahang bawah dimasukkan, lalu disesuaikan dengan batrim rahang atas yang sudah sesuai tadi. Kita sesuaikan, maka yaitu kesejajarannya sudah didapatkan. Setelah didapatkan kesejajaran dari batrim rahang atas maupun rahang bawah, di sini yaitu penentuan VDR maupun VDO. Untuk penentuan VDR dan VDO sendiri di sini ada beberapa metode, yaitu ada metode Niswonger, metode Leonardo da Vinci, metode Hayawaka, metode Fonasi, metode fisiologis, dan ada metode Willis. Yang akan saya gunakan di sini adalah metode Willis, yaitu dengan cara di sini batrim rahang atas maupun batrim rahang bawah dimasukkan. Selanjutnya di sini menggunakan sliding caliper. Pengukurannya yaitu pada pupil ke sudut mulut lalu hidung ke dagu atau PMHD. Untuk PM, pupil ke sudut mulut lalu hidung ke dagu. Untuk jaraknya apabila sudah sama maka didapatkan VDR-nya. Selanjutnya yaitu penentuan videonya. Untuk penentuan video yaitu VDR yang sudah didapatkan dikurangi freeway space. Untuk caranya yaitu batrim rahang atas dimasukkan. Lalu untuk batrim rahang bawah dikurangi freeway space terlebih dahulu 2-4 mm. Di sini saya kurangi 3 mm, lalu saya masukkan. Setelah dimasukkan, pasien diinstruksikan untuk mengatakan huruf M. Apabila M-nya mencucut dan susah, maka freeway space-nya itu kurang dan harus ditambah, yaitu dengan cara mengurangi batrim rahang bawah. Lalu pasien diinstruksikan mengatakan huruf S. Apabila pasien mengatakan huruf S ada air liur yang keluar, maka freeway space-nya berlebih. Untuk solusinya itu dengan cara batrim rahang bawah ditambah. Setelah video dan VDR didapatkan, di sini saya akan menentukan relasi sentriknya. Untuk relasi sentriknya caranya yaitu batrim rahang atas maupun batrim rahang bawah dimasukkan. Setelah dimasukkan, pasien posisi duduk tegak, lalu diminta untuk menengadah, mulut tertutup. Di sini kondil harus berada paling posterior. Setelah itu pasien diminta untuk membuka mulut. Setelah membuka mulut, di sini dilihat apabila batrim rahang bawah lebih ke posterior, maka untuk batrim rahang atas di oklusalnya ditandai pada batas anterior batrim rahang bawah. Tandai. Setelah ditandai, dikeluarkan. Pasien boleh posisi semula. Setelah dikeluarkan, batrim rahang atas yang sudah ditandai tadi dikurangi pada batas tanda. Setelah itu yaitu pencarian atau penentuan dari oklusi sentriknya. Untuk penentuan oklusi sentrik di sini yaitu batrim rahang atas maupun rahang bawah dimasukkan kembali. Setelah dimasukkan, pasien diminta untuk menelan berkali-kali. Setelah itu dicek garis midline dan garis interkaninanya. Apabila tidak berubah, maka oklusi sentrik sudah didapatkan. Setelah kesejajaran dan MMR didapatkan, maka di sini dilakukan pengecekan. Untuk pengecekannya yaitu dari pengucapan atau fonasi, estetika maupun penelanan, yaitu dengan cara batrim rahang atas maupun rahang bawah dimasukkan. Lalu untuk pertama yaitu pengecekan pengucapan atau fonasi. Pasien diinstruksikan untuk mengatakan huruf S ataupun M.
S, M. Lalu apabila S dan M yang dikatakan pasien sudah terdengar jelas, maka pengucapan atau fonasinya sudah baik. Selanjutnya yaitu pengecekan dari estetikanya. Untuk pengecekan estetika, apabila bateri melahang atas maupun melahang bawah tidak dimasukkan, maka garis senyum pasien akan melengkung. Lalu apabila bateri melahang atas maupun melahang bawah dimasukkan, maka garis senyumnya akan ke lateral, dan ini akan membuat pasien tampak lebih muda karena garis senyumnya tertarik ke lateral atau ke distal. Selanjutnya yaitu pengecekan penelanan. Untuk pengecekan penelanan di sini bateri melahang atas maupun melahang bawah dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien, lalu pasien diinstruksikan untuk meminum, diberi air minum, diinstruksikan untuk minum, menelan berkali-kali. Di sini apabila pasien dapat menelan dengan nyaman, maka penelanannya sudah baik. Selanjutnya di sini apabila pengecekan dari fonasi atau pengucapan, estetika, dan penelanan sudah baik, maka bisa dilakukan fiksasi bateri rahang atas maupun rahang bawah. Di sini fiksasi menggunakan strapless yang dipanaskan di atas apis spiritus, difiksasi kanan, yaitu berada di belakang garis intercanina, dan di kiri. Sekian video demonstrasi kesejajaran dan MMR. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.